Shalom, sahabat-sahabat pelita yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di dalam program Pelita, penuntun langkah kita. Dan hari ini kita ingin membahas firman Tuhan mengenai satu tema, yaitu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Mengapa tema ini perlu diangkat? Kenapa kita perlu belajar tentang ibadah yang sejati? Karena banyak orang Kristen hanya berpikir ibadah itu sebatas di gereja. Sebatas di setiap komunitas-komunitas kecil. Nah, hari ini kita mau belajar ternyata ibadah yang sejati itu bukan hanya kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan. Oleh sebab itu kita mau belajar dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, dari satu ayat ini Paulus ingin menekankan kepada kita semua orang percaya bahwa ibadah yang sejati berbicara tentang tiga hal. Yang pertama, ibadah yang sejati berbicara tentang mempersembahkan hidup. Saudara, mari kita introspeksi. Sahabat-sahabat pelita yang dikasihi Tuhan, mari kita cek hidup kita. Apakah selama ini ketika kita beribadah, kita hanya mengharapkan pemberian-pemberian Tuhan? Saya mau ke gereja kalau sakit saya sembuh. Saya mau datang ke gereja kalau bisnis saya dipulihkan. Saya mau datang ke gereja kalau keluarga saya sehat semuanya. Saudara, seringkali kita hanya datang beribadah ketika kita membutuhkan sesuatu. Ketika kita ingin menerima sesuatu dari Tuhan. Padahal dari ayat ini Paulus menekankan kepada kita supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi yang pertama, saudara, tujuan kita beribadah yang dimaksud dengan ibadah sejati adalah mempersembahkan, bukan menerima. Jadi mulai hari ini mari koreksi hidupmu, sahabat-sahabat pelita, cek lagi hatimu. Apakah engkau beribadah hanya untuk mengharapkan sesuatu dari Tuhan, atau engkau ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan? Itu yang pertama. Tapi yang kedua, saudara, apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Yang kedua dikatakan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Yang kudus dan yang berkenan. Ada kata kudus. Kata kudus ini harus dimaknai sebagai keterpisahan kita dari dosa. Sebagai orang percaya, kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus dari setiap dosa. Benar, Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa kita. Baik yang masa lalu, masa sekarang maupun masa depan. Namun perlu diingat Bapak Ibu, jangan sampai pengorbanan Kristus menjadi sia-sia tatkala kita masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga status kudus kita hendaknya juga diimplementasikan dengan perbuatan-perbuatan yang kudus. Sahabat pelita yang dikasihi Tuhan, mungkin kita banyak melihat contoh. Kenapa dia pelayan Tuhan? Kenapa dia hamba Tuhan, tapi ternyata masih suka melakukan perbuatan dosa? Nah, jawabannya karena orang itu tidak tidak sadar bahwa status kudus yang dia miliki harus terimplementasi dalam perbuatan-perbuatan kudus. Itu sebabnya saudara, sahabat-sahabat pelita yang dikasihi Tuhan, milikilah pemahaman ini. Ibadah yang sejati berbicara tentang kelakuan hidup kita yang kudus, perilaku hidup kita yang benar. Dan dikatakan di sini apa? Yang berkenan. Berkenan itu berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang tujuan Allah dalam hidup saudara dan saya. Artinya, kalau kita mau memiliki ibadah yang sejati, mari arahkan hidup kita. Mari fokuskan iman kita kepada panggilan sorgawi. Apa itu? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Itu sebabnya hari ini, Bapak Ibu Saudara,
ketika kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, maka kita masuk kepada prakteknya, saudara. Apa itu prakteknya? Prakteknya ada di Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada kata apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia. Sekali lagi, kata dunia adalah padanan kata dari dosa. Artinya jangan engkau melakukan perbuatan dosa. Jangan serupa dengan apa yang orang dunia lakukan, yaitu perbuatan dosa. Jadi yang pertama, jaga hidup kita dari setiap perbuatan-perbuatan dosa. Saya percaya kuasa dosa sudah dikalahkan oleh kematian Kristus di kayu salib. Tapi saudara, hati-hati. Jangan sampai benih-benih dosa yang sudah dikalahkan itu justru tumbuh dalam hati saudara, tumbuh dalam perilaku saudara. Oleh sebab itu perlu disadari setiap hari. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Sehingga perilaku kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu dikatakan apa? Ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berarti ada yang terus-menerus berubah. Jadi kekristenan, ibadah yang sejati itu bicara tentang pembaharuan yang terus-menerus. Selama saudara dan saya hidup di dunia ini, selama itulah kita harus terus-menerus diperbaharui budi kita. Budi bicara apa, saudara? Budi bicara tentang kebijaksanaan. Makanya ayatnya berkata gini dalam Roma 12 ayat 2. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi tujuan dari pembaharuan budi kita adalah supaya kita bisa membedakan. Kenapa kita suka melakukan dosa? Kenapa meskipun kita tahu status kita sudah kudus, tapi perbuatan kita nggak kudus? Kenapa? Karena seringkali kita tidak sadar, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Saudara, kalau ada kata sempurna, jangan dimaknai bahwa sempurna seperti Yesus. Nggak bisa, saudara. Kita tidak pernah bisa sempurna seperti Yesus. Tetapi pembaharuan untuk menuju kepada kesempurnaan seperti Yesus itu harus kita kerjakan hari demi hari. Jadi hari ini saudara sudah tahu konsep dari ibadah sejati. Saudara sudah tahu dari bagaimana kita mengaplikasikan ibadah yang sejati itu dalam keseharian kita. Mulai hari ini, sudahi saudara, sudahi ketika engkau beribadah hanya ingin menerima. Milikilah komitmen bahwa ketika engkau beribadah dalam keseharianmu, 24 jam keseharianmu, engkau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya mau menerima, saudara. Karena kalau kita jujur, Tuhan sudah banyak memberi dalam hidup kita, sahabat-sahabat pelita. Mulai hari ini, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami disadarkan kembali bahwa Tuhan menginginkan kami untuk memiliki ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan berbicara tentang menerima. Ibadah yang sejati berbicara tentang memberi, yaitu memberi hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan tolong kami Tuhan, agar dalam praktek keseharian kami selama 24 jam kami hidup, biar kami terus-menerus tidak serupa dengan dunia. Kami berani berkata tidak kepada dosa. Dan sebaliknya, budi kami, kebijaksanaan kami terus-menerus diperbarui dari hari ke hari. Supaya kami bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna menuju kepada rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Makasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami, dan Roh Kudus bantu kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.